Hai teman-teman semua, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini video kelima aku. Di sini aku akan menjelaskan tentang syarat-syarat untuk menikah dengan warga negara asing, khususnya Maroko, dan dengan proses pernikahan di Maroko gitu. Jadi memang banyak sekali yang sudah menjelaskan tentang syarat-syarat menikah dengan warga negara asing, tapi itu kebanyakan pernikahannya di Indonesia gitu. Nah, jadi karena aku menikahnya di Maroko, jadi aku akan menjelaskan prosesnya bagaimana untuk menikah di Maroko gitu. Nah, jadi nanti aku akan jelaskan berkas-berkas apa yang harus kalian persiapkan dan proses untuk mendapatkannya. Aku jelaskan secara rinci satu persatu biar kalian paham. Buat kalian yang belum subscribe dulu. Jadi nanti kalau misalnya kalian nggak paham bisa tanya aja di kolom komentar. Atau kalau kalian punya teman yang mau menikah dengan warga negara asing dan dia lagi bingung mempersiapkan berkas-berkasnya gitu ya, jadi kalian bisa share aja video aku ini ke teman kalian. Oke, makasih. Berkas apa aja sih yang kalian butuhkan? Nanti aku list di sebelah sini, dan contoh dokumennya nanti aku taruh di sini ya untuk contohnya. Kalian harus mempersiapkan untuk berkas yang diminta oleh KBRI dan berkas yang diminta oleh Family Court gitu. Jadi yang pertama aku jelaskan yang diminta oleh KBRI dulu ya. Yang pertama itu SK surat keterangan belum menikah atau surat keterangan cerai buat kalian yang sudah cerai yang dikeluarkan oleh KUA. Atau untuk suami istrinya yang sudah meninggal itu harus menyertakan surat keterangan wafat suami atau istri yang juga dikeluarkan oleh KUA gitu. Nah, terus yang kedua, surat izin menikah dari orang tua untuk perempuan, khusus untuk cewek. Jadi kalau cewek harus melampirkan surat izin menikah yang ditandatangani oleh ayah dan ibu dan bermaterai. Itu contohnya nanti di sini ya. Kemudian yang ketiga, surat keterangan pindah nikah. Ini juga dikeluarkan oleh KUA. Jadi nanti kalian kalau ke KUA itu semuanya mereka akan mempersiapkan. Tinggal kalian bilang mau menikah dengan warga negara asing. Nanti mereka akan ngasih kalian surat keterangan belum menikah buat yang masih lajang. Terus ngasih juga surat keterangan pindah nikah. N1, N2, N3, N4 itu nanti mereka akan ngecek semua berkas kalian gitu. Terus juga mereka juga akan minta apa aja yang mereka butuhkan gitu, kayak pas foto juga mereka pasti akan minta pas foto. Itu udah mereka siapkan gitu di KUA, mereka udah minta semua. Nah, tapi dari sekian banyak berkas yang kalian dapatkan dari KUA, nanti itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu hanya SK belum menikah, surat keterangan belum menikah dengan surat keterangan pindah nikah gitu yang dikeluarkan oleh KUA. Kemudian yang keempat, SKCK. SKCK ini harus sampai provinsi. Jadi aku kemarin itu ke Polda Surabaya untuk proses pembuatan SKCK ini. Jadi dari kecamatan nanti diarahkan ke kabupaten, dari kabupaten diarahkan ke provinsi gitu, dari Polsek, Polres ke Polda. Karena memang ini untuk keluar negeri ya, jadi memang harus sejauh itu gitu. Kemudian yang kelima, akte kelahiran, akte lahir kalian. Kemudian yang ketujuh, surat kerja, surat keterangan kerja dan gaji gitu. Kemudian yang keenam, yang sekarang yang ketujuh itu KK, kartu keluarga. Kemudian yang kedelapan itu paspor, dan yang kesembilan KTP. Nah, dari 9 berkas ini, kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian kalian legalisir ke Kemenkumham dan Kementerian Luar Negeri. Nanti aku kasih tahu gimana prosesnya untuk ke Kemenkumham dan Kemenlu. Itu untuk KBRI. Kemudian yang kedua untuk Family Court. Di Family Court ini yang pertama kalian harus mempersiapkan KTP. Kemudian yang kedua paspor sama, dan yang ketiga itu akte lahir, kemudian yang keempat SKCK sama, kemudian yang kelima surat keterangan sehat, kemudian yang keenam surat keterangan kerja sama, kemudian yang ketujuh surat keterangan belum menikah atau cerai,
dari KUA atau surat keterangan wafat suami atau istri dari KUA itu juga sama. Kemudian yang berbeda itu yang ke-8 ada SK domisili, surat keterangan domisili gitu. Kemudian ada pas foto, kemudian ada dokumen dari Menteri Hakim. Jadi ini prosesnya di Maroko, jadi prosesnya itu online ya kemarin aku, tapi nanti deh aku tanyain sama suami dulu gimana proses untuk dapat yang dari Menteri Hakim itu. Kemudian yang terakhir itu dokumen yang akan dikeluarkan oleh KBRI, sertifikat gitu, sertifikat kesiapan menikah gitu. Nah, dari ke-9 berkas yang kalian butuhkan di KBRI itu untuk mendapatkan satu berkas ini, sertifikat kesiapan menikah ini gitu. Nah, jadi nanti ke-11 dokumen itu nanti kalian kasih terjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dilegalisir Kemenkumham, Kemenlu, dan Kedubes Maroko, kedutaan besar Maroko yang ada di Jakarta gitu. Nah, itu tadi berkas-berkas untuk warga negara Indonesia gitu yang harus dipersiapkan oleh saya sebagai warga negara Indonesia. Nah, terus untuk warga negara Marokonya apa yang harus dipersiapkan? Untuk ke KBRI, kalian itu harus membawa surat keterangan lajang dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri ya, dari Kemendagri. Kemudian yang kedua itu SKCK. Kemudian yang ketiga surat keterangan kerja wajib untuk cowok ya, kalau cewek nggak usah. Kemudian yang keempat paspor, dan yang kelima ID card. Itu yang harus kalian bawa ke KBRI gitu. Untuk yang dibawa ke family court itu nanti aku taruh di sini ya, apa aja yang harus kalian bawa, karena itu dalam bahasa Arab dan aku nggak tahu itu artinya apa, dan aku minta suami buat ngartikan, dia juga nggak tahu. Ampun. Oke, jadi itu tadi berkas-berkas yang kalian butuhkan, kalian dan calon kalian butuhkan gitu. Kalau misalnya aku menjelaskan terlalu cepat dan kalian tidak sempat menulisnya, kalian bisa screenshot itu gambarnya, screenshot itu apa, tulisan-tulisan itu tadi yang sudah aku jelaskan itu di screenshot biar jelas gitu. Oke, kalau ada pertanyaan tanya aja di kolom komentar. Nah, untuk proses-prosesnya bagaimana nanti aku lanjutkan di video kedua ya.